Pernah nggak kamu mikir kenapa manusia bisa begitu sibuk membangun hidupnya sendiri sampai lupa siapa yang dulu membangun dia? Hari itu aku belajar satu hal. Kadang yang paling miskin di dunia ini bukan soal uang, tapi soal ingat. Dan aku belajar itu dari seorang nenek. Sebuah TV rusak dan 3 mobil yang terparkir rapi. Siang itu aku dapat panggilan servis ke sebuah rumah di perumahan yang cukup besar. Yang buka pintu seorang nenek kecil, kurus, jalannya pelan, pegang tongkat. "Mas, maaf ya ngerepotin, TV saya rusak." Nada bicaranya halus sekali, sampai bikin orang otomatis jadi lembut juga. Aku masuk. TV-nya ada di kamar. TV besar, tabung lama. Aku cek sebentar. "Nek, ini rusaknya agak berat. Kalau dibawa ke toko lebih enak. Soalnya perlu alat lengkap." Nenek itu kelihatan bingung. "Dibawa ke toko." "Aduh mas, saya nggak kuat angkat." Aku senyum kecil. "Ada yang bisa bantu di rumah, Nek?" Beliau menggeleng pelan. "Saya sendirian." "Mas," kalimat itu bikin aku refleks nengok keluar. Sebelah rumahnya, rumah anaknya. Pagar bagus, halaman luas. Di situ terparkir 3 mobil. Aku tanya pelan, "Anaknya nggak di rumah?" "Nek," nenek tersenyum kecil. "Ada, cuma jarang keluar. Sibuk." Nada suaranya nggak marah, nggak sedih, berlebihan. Lebih ke pasrah. Dan itu justru yang bikin berat. Aku bantu bereskan kabel TV. Sambil nunggu, nenek cerita sedikit. "Dulu TV ini dibeli waktu anak saya lulus kerja pertama kali. Katanya biar bisa nonton bareng. Aku cuma manggut-manggut. Sekarang anaknya jarang nonton bareng, Nek." Beliau ketawa kecil. "Jarang, Mas. Dia sibuk. Anaknya juga sibuk. Semua sibuk." Terus beliau nambah pelan, "Saya juga nggak mau ganggu. Orang tua kan harus tahu diri." Kalimat itu berat. Aku nanya pelan, "Nek, dulu anaknya waktu kecil gimana?" Matanya nenek langsung berbinar sedikit. "Wah, nakal mas. Sering jatuh, sering sakit. Kalau malam demam saya gendong keliling rumah." Beliau senyum. "Kalau hujan saya tungguin di teras, takut pulangnya kehujanan." Aku diem. Orang yang dulu paling sibuk buat anaknya, sekarang takut dianggap mengganggu. Aku bilang, "Nek, saya bantu bawa TV-nya ya." Beliau kaget. "Loh mas, repot." "Nggak apa-apa, Nek." Kami dorong TV pelan-pelan. Nenek jalan pelan di samping, pegang tongkat. Di samping rumah ada 3 mobil, tapi nggak ada satupun orang keluar. Sebelum aku pergi, nenek bilang, "Terima kasih ya mas. Jarang ada yang mau repot sama orang tua." Aku jawab, "Nenek nggak merepotkan. Nenek cuma butuh dibantu." Beliau senyum. Dan sejak hari itu, aku sadar, kadang manusia nggak jadi jahat, cuma pelan-pelan lupa. Lupa bagaimana rasanya dibesarkan. Lupa bagaimana rasanya ditolong. Lupa bahwa suatu hari kita semua akan ada di posisi nenek itu. Kalau kamu suka cerita hidup kecil tapi ngena kayak gini, subscribe ya! Biar kita bisa terus saling mengingatkan.